Silungkang Nagari Perajin. Begitulah masyarakat Minangkabau menyebut kecamatan di kota Sawalunto ini yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai perajin. Silungkang dapat dicapai dengan sangat mudah karena posisinya terletak di tepi jalan lintas Sumatera yang dapat ditempuh sekitar 4 jam perjalanan dengan roda 4 dari Kota Padang, ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Silungkang hanya berjarak 15 menit dari pusat kota Sawalunto. Badan Pusat Statistik menyebutkan hingga 2015, jumlah penduduk Kecamatan Silungkang sebanyak 10.947 jiwa. Sebagai nagari perajin, jamak dijumpai kolong-kolong rumah panggung atau di samping rumah warga. Terdengar bunyi ketukan alat tenun bukan mesin ATBM, yang seluruhnya mencapai 5.400 alat tenun bukan mesin dan sekitar 120 alat tenun gedokan. Karena di Silungkang ini bertani nggak bisa, berladang nggak bisa. Nah, selain dari hanya berdagang, ya industri rumah tangga ini untuk penopang usaha keluarga. Pada tahun-tahun 60 sampai tahun 70-an, itu memang songket Silungkang ini sangat booming. Sehingga waktu itu, bagi orang-orang tua kami, itu jadi pegawai semacam dalam tanda kutip terhina dibanding dengan kita kerjaan ini karena hasilnya lebih banyak ini. Nah, jadi orang Silungkang itu dulu jarang yang ada mau pegawai karena kalau kita sekolah tinggi-tinggi pun nanti orang tua kita bilang berapa digajinya, nanti saya lebihin gaji daripada kamu jadi itu. Nah, itu tahun-tahun 70-an. Menenun benang helai demi helai adalah tradisi bagi anak nagari Silungkang. Kerajinan tenun songket tidak dapat dipisahkan, terutama dari kaum Hawa. Setiap perempuan di Silungkang harus pandai menenun. Hal itu dimaksudkan agar anak-anak gadis memiliki kepandaian untuk menjadi bekal hidup nantinya. Seperti Rita, keahlian menenun yang ia dapat dari neneknya berlanjut dengan kemampuannya berdagang. Ia kini berhasil meraup omset hingga 60 juta rupiah per bulan. Tak hanya mampu menopang ekonomi keluarga saat krisis melanda, membuat songket kini menjadi nafas hidupnya. Mulanya kan kita belajar ini dari turun-temurun, dari nenek moyang kita ya. Waktu itu masih remaja, kemudian kita berkeluarga, masih tenun terus. Sampai kita tahun 98, pas krisis moneter, bapak-bapak banyak pengangguran, ibu-ibu akhirnya belajar tenun sama saya. Dari tahun 98 itu kita punya anggota cuma 1, kita didik di rumah nambah terus sampai tahun 2011 kita punya anak tenun cuma 20 orang. Kalau sekarang udah punya anak tenun 86 orang. Meraih sukses dari songket, tak melulu berniaga atau berdagang. Menggulung benang dan menenun menjadi selembar kain adalah keahlian yang dapat menopang hidup warga Silungkang. Ya waktu kecil dulu belajar sama orang tua, terus bisa kan, sampai bisa gitu loh. Akhirnya saya ngambil kerja di Anian, ya kerja lain nggak ada gitu, susah gitu kan. Dan saya kerja ini, kalau buat ekonomi lumayan gitu loh. Ya biar anak sekolah bisa, atau makan bisa gitu. Dulu saya SD udah belajar tenun, terus saya sekolah SMP, SMA udah cari duit buat belanja kan. Sampai sekarang lah saya betul-betul bisa lah untuk menopang hidup keluarga. Gitu. Masa keemasan bagi pengusaha dan perajin songket Silungkang pernah terjadi antara tahun 1970 hingga tahun 1990. Pada waktu itu, pemerintah menyediakan jatah bahan baku, sehingga perajin tidak sulit mencari dan menyediakan modal. Cukup dengan mencurahkan tenaga di bidang produksi dan meneruskan hasilnya ke pasar. Pemerintah Kota Sawalunto kini menggiatkan kembali usaha berbasis budaya ini dan berharap songket bisa meraih kejayaannya kembali. Kita beralasan dan punya dasar yang kuat bahwasanya songket Silungkang ini sudah dimulai semenjak penjajahan kolonial Belanda di Kota Sawalunto sampai zaman kemerdekaan, sampai zaman modern pada saat sekarang ini. Dan pemerintah Kota Sawalunto sudah berkomitmen bahwasanya nilai budaya yang ada di songket Silungkang ini perlu tumbuh kembangkan. Tidak hanya dipakai pada hari tertentu,
tetapi dapat dimanfaatkan di mana saja, kapan saja, dan siapapun orang bisa memakai songket selungkang ini. Usaha berbasis budaya berupa produksi tenun songket di Silungkang ini menjadi contoh kekuatan ekonomi Indonesia yang banyak tersembunyi di pedesaan. Program Satu Desa Satu Produk atau One Village One Product yang digagas oleh pemerintah terbukti mampu memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional. Songket Sawalunto ini kita sudah angkat menjadi salah satu produk OVOP kita di Sumatera Barat, OVOP One Village One Product. Jadi pada waktu itu kita juga sudah melakukan beberapa kegiatan di sana untuk meningkatkan daya saing daripada songket ini, mulai dari dukungan teknologinya, ya. Kemudian kita juga melakukan temu solusi untuk mencari masalah-masalah yang mereka hadapi, termasuk juga temu bisnis. Jadi bertemu dengan mitra, misalkan itu kita sudah fasilitasi selama ini. Bimbingan dan pembinaan termasuk kepada generasi muda yang akan meneruskan usaha berbasis budaya ini, termasuk bagian dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Di samping itu, dinas terkait di Kota Sawalunto juga memberikan pelatihan serta bantuan alat tenun bukan mesin untuk memproduksi songket. Selain itu, bantuan permodalan awal juga menjadi salah satu perhatian pemerintah, sehingga dapat menumbuhkan minat masyarakat menjadi penenun songket Silungkang. Setiap harinya, Kota Sawalunto kini dapat menghasilkan 160 lembar songket Silungkang. Maka tugas pemerintah pertama melakukan binaan kepada pemula-pemula yang ingin melaksanakan aktivitas. Maka yang berada di 4 kecamatan, 27 desa, 10 kelurahan ini masyarakat yang tersebar di Kota Sawalunto melakukan sosialisasi kepada tidak hanya di daerah Kecamatan Silungkang, tapi sudah sampai ke 4 kecamatan ini. Dengan melakukan binaan dan bimbingan, alhamdulillah sampai dengan 2016 ini kita sudah mempunyai UMKM 825 orang dan bisa berproduksi 160 piece per hari. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Tenaga Kerja Sawalunto Deswanda menjelaskan upaya pemerintah Kota Sawalunto dalam melestarikan songket Silungkang dan bagaimana Kecamatan Silungkang mampu menopang 3 kecamatan lain. Pada saat sekarang ini sudah lebih kurang 825 orang pengrajin songket Silungkang tersebar di 4 kecamatan. Kecamatan Silungkang ini sendiri yang memang sebagai basis awal dikembangkan songket Silungkang. Kemudian pemerintah kota di bawah pimpinan Pak Yusuf, Pak Ismet itu mengembangkan ke kecamatan lain. Nah, sehingga di 3 kecamatan lainnya di luar Silungkang itu juga sudah ada para pengrajin, para penenun songket Silungkang. Tapi brandnya tetap songket Silungkang. Sebagai upaya mengangkat popularitas usaha berbasis budaya, pemerintah Kota Sawalunto juga menggelar acara tahunan bertajuk Sawalunto International Songket Carnival atau SISCA. Kegiatan ini akan memperkuat penetrasi pasar songket Silungkang sekaligus memperluas area promosi songket ke seluruh penjuru dunia sebagai warisan budaya yang telah mengakar. Jadi kita mulai semenjak tahun 2015 tujuannya adalah untuk mempromosikan, meningkatkan promosi songket Silungkang sehingga pemasarannya lebih luas lagi. Dan kemudian kita laksanakan juga kegiatan konferensi songket Nusantara. Hendaknya dari konferensi itu disepakati songket sebagai pakaian nasional. Bukan songket Silungkang saja. Songket di mana saja di seluruh Indonesia ini hendaknya menjadi pakaian nasional sehingga betul-betul dipakai oleh masyarakat kita sehingga masyarakat kita memproduksi ada yang beli. Nah, sehingga tentu jelas mendongkrak pendapatan dari ekonomi masyarakat terutama yang pengrajin, pengusaha di bidang songket. Hingga saat ini, kerajinan tenun songket Silungkang masih diposisikan menjadi salah satu usaha yang diharapkan mampu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat setempat. Usaha berbasis budaya ini telah berhasil menjadi salah satu sumber ekonomi masyarakat Sawalunto.
Hal ini diakui dan mendapat apresiasi dari perwakilan negara sahabat yang menghadiri Siska. Well, if the people is going to focus about producing the Songket, and the Songket is going to have a push up in the production to get known about the Songket internationally, of course, more and more people is going to be in the activity of doing Songket as an economic activity, making for that reason like to create wealth for the people. Well, I of course would let them know the way people is working with it in the traditional way and the richness that it shows within the culture of Indonesia. Keunikan dari keberagaman budaya yang dimiliki Indonesia membuka peluang besar bagi industri berbasis budaya untuk terus berkembang. Tak hanya usaha jamu di Sukoharjo atau tenun songket silungkang di Sawah Lunto, tetapi juga di daerah lain dengan usaha seperti batik, ukiran Jepara, serta belangkon. Produk budaya Nusantara ini tak saja berperan sebagai tameng identitas bangsa, tapi bila dikembangkan dengan baik dan terarah, dapat membangkitkan kecintaan terhadap produk budaya lokal sekaligus mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Mata rantai yang diawali dari kecintaan terhadap produk warisan budaya menjadi pemicu bertambahnya permintaan yang diiringi kesinambungan proses produksi hingga akhirnya dapat meningkatkan pendapatan negara dan akan berujung pada kesejahteraan rakyat.